Indahkan kisah mereka, sama seperti kisah merger antara PT PN 10 dan PT PN 11 menjadi PT PN 1 Regional 4. Menjadi satu-satunya entitas yang dimerger dalam aksi korporasi di lingkungan PT PN Group. Peringkat 1 Kebun Lumajang HGU Regional 4. Bronze winner PT PN 1 Regional 4. Tapi siapanya nak, bahwa cerita di balik layar jauh lebih seru daripada cerita cinta yang banyak didengar orang. Sebagai anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, dahulu PT PN 10 dan PT PN 11 mengelola perkebunan tebu dan pabrik gula. Sebagai entitas yang terpisah, berdiri masing-masing di Provinsi Jawa Timur, maka PT PN 10 dan PT PN 11 tumbuh dan saling mengenal sebagai kompetitor. Bahkan mereka berebut tebu rakyat untuk dijadikan bahan baku. Tidak jarang, pabrik gula milik PT PN 11 mengambil tebu di wilayah PT PN 10, begitupun juga sebaliknya. Merger antara PT PN 10 dan PT PN 11 menjadi PT PN 1 Regional 4 ini rasanya memang penuh dengan dinamika yang luar biasa. Kenapa saya katakan penuh dinamika? Karena PT PN 10 dan 11 ini sampai tanggal 30 November 2023 merupakan musuh bebuyutan yang luar biasa dalam bisnis industri gula. Kalau melihat dari sejarah persaingan antara PT PN 11 dan PT PN 10 itu sudah berlangsung sejak lama. Mungkin sejak saya mulai masuk atau bekerja di PT PN 11 itu sudah ada. Jadi sudah sejak lama dan itu di semua lini. Jadi tidak hanya di dalam persaingan antara BBT, bagaimana kita meraih BBT dengan harga BBT yang selalu terjadi persaingan di antaranya, ataupun kemudian di dalam rilis rendemen, sehingga itu kan sering menjadi topik untuk persaingan kita. Bahwa PT PN 10 dan PT PN 11 ini sama-sama memiliki core bisnis pabrik gula. Nah, itu kita ketahui bersama. Nah, masing-masing tentu sejak berdirinya PT PN 10 maupun 11 itu selalu berlomba, bukan bersaing ya, selalu berlomba, selalu berkompetisi untuk menunjukkan kinerja yang terbaik. Seperti sifat kehidupan yang penuh misteri, kenyataan berkata lain. Melalui arahan Menteri BUMN Erick Thohir untuk meningkatkan efisiensi dan menghindari persaingan di sektor yang sama, ia mengeluarkan kebijakan perlunya penggabungan perusahaan di bawah holding perkebunan Nusantara. Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN akan fokus dalam merger sejumlah perusahaan. Menteri BUMN Erick Thohir mengaku dari 41 perusahaan yang ada akan dipangkas menjadi 30 perusahaan yang bekerja di 12 klaster. Hingga singkatnya, 1 Desember 2023 menjadi penanda hari jadi PT PN 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 14 bergabung ke dalam PT PN 1 sebagai subholding supporting co. Momen tersebut yang juga kemudian menjadi penanda
bergabungnya dua entitas bak air dan api, yaitu PTPN 10 dan PTPN 11 menjadi PTPN 1 Regional 4, di mana menjadi satu-satunya entitas yang di-merger. Saat mendengar adanya penggabungan antara PTPN 10 dan 11, rasanya saya pribadi tidak percaya. Kenapa? Karena waktu saya bekerja di PTPN 10, saat itu PTPN 10 itu ibaratnya perusahaan yang tidak pernah rugi dan perusahaan yang tidak pernah tertinggal dengan PTPN-PTPN yang lain. Kenapa kami PTPN 10 yang notabene kurun waktu ya beberapa tahun terakhir ini selalu membukakan laba, bahkan bonus yang diterima karyawan itu juga cukup signifikan ya. Proses merger ini bagi kami, bagi karyawan ex PTPN 10 sangat ironis. Kalau perasaannya pertama kali tentu aja galau ya, karena sekalipun itu ada di gedung kami, tapi secara jumlah saya rasa PTPN 10 itu jauh lebih banyak. Tentu saja mereka akan menduduki posisi-posisi yang lebih strategis. Pada awalnya memang kami sebagai karyawan PTPN 11, ketika ada satu keputusan bahwa kami harus bergabung dengan PTPN 10, di awal-awal memang ada perasaan sangat khawatir ya, karena yang pasti ada berbagai macam perbedaan. Dengan latar belakang histori hubungan keduanya, maka penggabungan PTPN 10 dan PTPN 11 menjadi PTPN 1 Regional 4 tidak selalu disambut dengan penuh sukacita. Layaknya kisah cinta di film romansa, keduanya saling menyangkal akan bisa bersama. Nah sekarang kalau lo ngerasa aneh di tempat-tempat rame kayak gini tuh salah siapa sekarang gue tanya? Salah gue. Terus kalau lo sekarang nggak punya temen sama sekali kayak sekarang tuh salah siapa? Salah gue. Salah satu temen gue. Salah siapa gue tanya? Ketika ada instruksi atau perintah untuk meninggalkan gedung PTPN 10, rasanya hati ini seakan berontak. Tidak percaya, karena selama saya bekerja di PTPN 10, dari mulai hal-hal yang terkecil selama apa yang kita rasakan, kita seakan-akan tempat kita bernaung mencari bekerja di sana, tahu-tahu kita disuruh pindah ke N11. Tetapi kekurangan nyamanan di teman-teman 11 tidak seperti yang kami alami. Kami harus boyongan, ya harus pindah rumah, ini ibaratnya pindah rumah. Nah, itu yang kami sampai hari ini sebenarnya kami ini kayak nggak bisa menerima. Ya, proses memang berjalan ya dengan baik. Ya alhamdulillah, seperti beliau Pak Herha itu juga ngomong kami semua lah dari teman-teman 10 dan 11. Akhirnya mau tidak mau teman-teman waktu itu harus berpindah. Ini merupakan momentum yang sangat mengharukan bagi kami semua.
Visa sambut Board of Commissioner, Board of Management, dan pelepasan Kepala Bagian Sektor PT Perkebunan Nusantara 10. Berpindahnya karyawan X PTPN 10 ke kantor X PTPN 11 tidak hanya persoalan membawa raga, tapi penyatuan keduanya di satu rumah yang sama pada akhirnya juga membawa pertemuan dua pikiran, dua budaya, dan dua cara hidup yang tentu tidak sama. Pertemuan yang sebenarnya tidak pernah terbayangkan. Awalnya saya kasubnya dari 11 ya, terus habis gitu kasubnya ganti dari PTPN 10. Itu jujur jadi adaptasi yang baru dan besar karena tentu saja dengan kasub yang usianya jauh lebih muda daripada kasub sebelumnya, punya selera yang berbeda, punya perfeksionis yang berbeda gitu. Dan cara kerja yang berbeda juga tentu saja. Perbedaan budaya dan cara berpikir dalam menyelesaikan masalah pada gilirannya juga membuat proses bisnis dan sistem yang menyertai pun berbeda. Sehingga pada awal penyatuan dua entitas tersebut, sistem dan proses bisnis keduanya masih berjalan masing-masing. Perbedaan yang makin memperlebar jarak di antara mereka. Akan tetapi di sini yang menjadi tantangan buat kami, khususnya di TJSL PTPN 1 Regional 4 ini, di dalam pencatatan sistem akuntansi, sistem manajemen akuntansi yang ada di PTPN 10 dan PTPN 11 ini berbeda. Yang mana itu menjadi sedikit kendala bagi kami yang khususnya di bagian sub TJSL Regional 4 ini ketika menyajikan laporan manajemen tiap bulan ataupun dalam pemenuhan data audit KAP. Kenapa? Karena dengan perbedaan sistem manajemen akuntansi ini, kita harus menyamakan secara output karena template dari laporan manajemen ini sudah disamakan semua. Kalau tantangannya ya tentu saja karena kita adalah dua entitas yang berbeda pada awalnya, PTPN 10 dan PTPN 11 yang juga tentu saja memiliki sistem bisnis yang mungkin berbeda gitu. Pada pengalaman kemarin itu akhirnya kita setelah trial and error dan melakukan banyak semacam kayak studi kasus gitu, akhirnya kami merasa lebih nyaman untuk menggunakan aplikasi dari PTPN 11 karena menurut kami kalau di PTPN 10 itu mungkin masih terkesan lebih manual gitu. Kalau kami di PTPN 11 itu sudah menggunakan aplikasi berbasis website. Konflik penyatuan ini seakan tidak hanya berhenti di situ. Permasalahan sensitif pun mulai bermunculan dan semakin menumbuhkan rasa ketidaknyamanan serta kekhawatiran akan kepastian masa depan. Salah satunya persoalan jabatan ganda terutama untuk jajaran BRM-1 dan BRM-2, di mana satu posisi harus dijabat oleh beberapa orang. Rasa curiga semakin meraja, seperti kata pepatah lama, tidak mungkin memasukkan dua kepala kerbau dalam satu panci. Berkaitan dengan posisi dan jabatan. Ini juga menjadi kekhawatiran kita dengan adanya penggabungan ini gitu ya. Jadi terkait dengan rangkap jabatan, di mana di masing-masing bagian ada dua jabatan yang sama gitu. Karena tidak akan mungkin teman-teman yang BRM-2 yang jumlahnya ini melebihi dari jabatan yang ada, itu harus diturunkan jabatan atau dinaikkan jabatannya. Mengingat yang di atasnya yaitu BRM-1-nya sendiri sudah cukup banyak jumlahnya. Selain jabatan, adanya perbedaan pendapatan antara karyawan X PTPN 10 dan X PTPN 11 dengan jabatan yang sama makin menambah rentetan konflik dalam penyatuan keduanya. Rasa cemburu merasuki, membekukan dan mengeraskan hati. Perbedaan yang cukup sensitif pada saat itu adalah khususnya terkait dengan pendapatan atau gaji.
teman-teman memang cukup pada saat itu merasa nanti pada saat bergabung pekerjaan kita akan sama, tapi pendapatan mereka akan berbeda. Jadi somehow beberapa teman-teman itu merasa kayak bukan demotivasi, cuman kayak merasa just so atau ya udah deh biasa aja gitu. Ini sesuatu yang harus kita perjuangkan dari pihak serikat pekerja. Karena apa? Karena ini hantaman paling besar yang bisa menurunkan moral karyawan. Masalah seakan kian rumit dan pelik saat tidak adanya perwakilan BRM yang berasal dari ex-PTPN 10. Situasi ini tentu membuat hati karyawan ex-PTPN 10 makin nelangsa. Tidak hanya kehilangan rumah, bahkan mereka harus merasa kehilangan sosok pemimpin pula. Bahu yang diharapkan jadi sandaran. Kami yang sudah kehilangan Pak Dir, Pak Syed, ya, kehilangan bapak-bapak kami ya. Kami tidak bisa memungkiri perasaan kami sendiri maupun Bapak Ibu karyawan-karyawati dari PTPN 10. Yang pertama karena proses merger ini tidak ada keterwakilan BRM dari PTPN 10. Sebuah perjalanan yang tentu tidak mudah dan penuh dinamika. Tapi bagaimana hingga akhirnya sang waktu dapat membuat rasa khawatir itu mereda di antara keduanya? Bak cerita cinta klasik. Cinta mulai datang karena terbiasa. Dua entitas yang dulu tak mungkin bersatu, mulai dipaksa oleh keadaan untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang datang bertubi-tubi. Seperti cerita cinta pula, perasaan yang muncul tidak instan, butuh proses dan rasa sakit yang harus dihadapi. Bersama-sama dalam mencapai visi tersebut, itu menjadi fokus kegiatan pada saat itu, dan pada saat bersamaan tanpa diketahui siapapun, kami mengamati talent-talent dari seluruh entitas yang ada untuk kita kembangkan, kita latih menjadi lebih baik. Dan alhamdulillah berkat kerjasama semuanya, akhirnya kita bisa mempromosikan beberapa jajaran menjadi lebih tinggi dari internal PTPN entitas pembentuk dari PTPN 1 Regional 4. Keadaan mulai mencair setelah adanya perwakilan BRM dari ex-PTPN 10. Seperti bunga mirabilis jalapa yang akhirnya bertemu dengan sore, rasa risau di hati karyawan ex-PTPN 10 pun mulai mereda, tergantikan dengan sebuah harapan yang kembali merekah. Kami memahami kekhawatiran para karyawan pada saat terjadinya penggabungan ini. Karena pada saat penggabungan ini berlangsung, kami juga memahami bahwa standar formasi di PTPN 10 maupun standar formasi di PTPN 11 pada saat itu sudah terpenuhi. Pada saat terjadinya penggabungan, otomatis akan terjadi double jabatan pada masing-masing ruang jabatan, utamanya pada posisi jabatan di BRM-2. Kami memahami bahwa itu hal yang tidak mudah, dan itulah yang membuat kami betul-betul menguras pikiran, melakukan mapping karyawan berdasarkan kompetensinya, supaya seluruh karyawan, utamanya pada posisi jabatan, ruang jabatan yang sama, tidak dilakukan layoff maupun downgrade posisi. Secara khusus kita membuat kajian FS untuk menempatkan BRM-2 ini, dan kita ajukan kepada Direktur SDM dan TI PTPN 1 untuk menata posisi BRM-2. Butuh kedewasaan dan keterbukaan hati untuk melunakkan hati. Setelah hati sudah saling terpaut,
maka dibutuhkan kompromi dan penyesuaian terus-menerus serta mencoba mengerti terhadap keadaan masing-masing. Tak ada lagi curiga dan tak perlu lagi cemburu. Itu pada awalnya memang cukup mempengaruhi pada semangat dan kinerja teman-teman di PTPN 11. Tapi bagaimanapun proses bisnis dan pekerjaan itu harus berjalan tanpa melihat adanya perbedaan itu. Tugas dan tanggung jawab yang harus mereka lakukan itu juga harus berjalan. Kami meyakini bahwa ini bukan hal yang sederhana sehingga perlu sebuah tahapan-tahapan untuk melakukan akselerasi persamaan hak-hak karyawan. Memberikan kepastian pada proses persamaan ini adalah sebuah janji yang selalu kami perjuangkan dalam rangka transformasi yang dilakukan di PTPN 1 Regional 4. Asam di gunung, garam di laut, bertemu dalam satu belanga. Dua budaya yang saling bertolak belakang akhirnya menjadi dua hal yang saling melengkapi, menyempurnakan satu dengan yang lain. Seperti reaksi fusi nuklir, dua kekuatan menjadi satu, bertumbukan dan menjadi keterikatan yang menghasilkan kekuatan baru yang maha dahsyat. Bahwa penggabungan ini pada dasarnya sebuah mandatori dan saya harus mengamankan kebijakan yang menurut saya sulit kami lakukan. Melalui sebuah perenungan yang cukup panjang dalam waktu yang harus segera saya lakukan, kami menganggap bahwa penggabungan ini harus tetap menghargai atas harga diri yang ada tanpa menjatuhkan ego sektoral dari masing-masing entitas baik itu PTPN 10 maupun PTPN 11. Kami libatkan dalam event-event besar yang notabene mereka akhirnya bergabung dan mereka bisa bekerja sama dengan baik dengan tanpa disadari ego-ego sektoral itu akhirnya terkikis dengan sendirinya. Kalau untuk proses bisnis dan pelayanan kami sudah jadi satu gitu. Jadi kalau misalnya ada permintaan kendaraan atau permintaan tiket kita bisa lakukan lewat NOS. Nanti bagian tinggal mencetak dan di TTD basah aja. Akan tetapi di akhir tahun kemarin di bulan Desember itu kami memutuskan untuk menggunakan sistem manajemen akuntansi ex PTPN 10. Kepemimpinan dengan hati menghasilkan output yang bukan hanya saja baik, tapi juga menghangatkan jiwa, membasuh hati yang tergores. Menyadarkan diri bahwa hidup bukan sekedar perihal mengambil yang ditebar, tetap memberi meski tak sudi, terus mengobati walau lebam membiru. Cukup besar untuk mengampuni, untuk mengasihi, tanpa memperhitungkan masa yang lalu. Walau kering, tetap membuat kita saling membasuh. Alhamdulillah kami bersyukur Bapak RH mempunyai kebijakan yang sangat baik dan dikomunikasikan juga kepada para BRM-1 dengan sangat smooth. Menurut pandangan kami, saya terutama itu, bagi saya Pak Regen Head itu seorang yang humanis dengan caranya beliau. Dari sisi humanisme itu dia bisa berempati kepada karyawan tanpa membedakan itu dari PTPN 10 maupun PTPN 11. Setelah proses transformasi antara PTPN 10 dan 11, saya tidak menyangka ternyata
selama ini yang saya khawatirkan karena Pak RH-nya dari N11 ternyata bersikap bijak. Jadi kita tidak dibedakan antara N10 dengan N11, dan termasuk hak kita selama di N10 semua dikasihkan sama. Saya rasa dengan banyaknya acara yang mengharuskan kita bersama, kayak kemarin lomba fotografi, terus charity night, itu yang diselenggarakan oleh Pak RH itu menjadi upaya untuk menyatukan PTPN 10 dan 11, karena di acara itu kita bisa bersosialisasi lah ya dengan teman-teman, bersosialisasi dan berkolaborasi dengan teman-teman lain gitu. Pada akhirnya hanya waktu yang dapat menjawab. Perbedaan yang semula begitu kuat memang tak lantas menjadi sama. Tetapi pada garis waktu tertentu, mereka memutuskan untuk bersatu. Kadang hanya butuh hati yang terbuka untuk saling mengenal, saling mengerti, dan saling percaya. Memiliki visi yang sama dengan rintangan yang sama tidak bisa dilakukan secara instan. Butuh proses konsisten bahkan persisten. Kesabaran yang tak ada batasnya. Mensyukuri rasa sakit yang muncul dan perasaan saling memahami. Masing-masing orang mencoba memiliki peran tidak hanya kepada dirinya tapi kepada orang lain. Setiap bagian berusaha untuk memiliki arti dan membantu kesulitan bagian yang lain. Budaya itu dilahirkan secara naluriah oleh perasaan-perasaan yang sama, senasib sepenanggungan. Per 9 Agustus 2024 telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama Operasional atau KSO Komoditi Tebu PT Perkebunan Nusantara I dengan PT Sinergi Gula Nusantara. Dengan demikian, pengelolaan dan pengolahan komoditi tebu yang semula berada di PTPN 1 kini telah berada di bawah manajemen KSO. Sejak Agustus hingga Februari 2025, sejumlah 383 karyawan PTPN 1 Regional 4 telah disertijab menjadi karyawan manajemen KSO PT Sinergi Gula Nusantara. Dalam sebuah lagu yang lagi trending saat ini, dipisah pas sayang-sayangi. Ya, ini menarik sekali sebenarnya gitu ya. Kenapa saya katakan menarik? Karena memang di bulan Agustus itu semangat kita dalam bekerja sama, berkolaborasi pada posisi yang luar biasa. Semangat kita untuk menyelesaikan dan mencapai target pada saat itu sangat luar biasa. Tapi kami paham bahwa perubahan itu cepat atau lambat akan selalu datang. Begitu juga dengan transformasi yang ada di PTPN Group ini.
Namun yang perlu dicatat ketika proses merger seperti ini, pemangku kebijakan, entah di HO, entah dari holding, harus betul-betul mempersiapkan, ya, membuat kajian yang mendalam, terutama kegalauan dari karyawan. Terkait dengan hak karyawan, kewajiban karyawan dan seterusnya itu percayakan kepada kami, jadi Serikat Pekerja PT Perkebunan ini. Karena apa? Kunci dari semua permasalahan itu akan bisa kita selesaikan apabila kita saling percaya satu sama lain. Kami selaku karyawan setelah melalui proses merger, ada rasa pahit, ada rasa manis, akhirnya berujung dengan manis. Semoga PTPN 1 tetap jaya, stabil, lancar. Akhirnya yang pahit-pahit tidak terjadi lagi. Merger yang kita lakukan adalah sebuah proses. Proses pertumbuhan itu sangat menyakitkan, seperti pepatah growth has pain. Proses transformasi ini adalah sebuah keniscayaan dalam bisnis. Artinya bahwa proses ini selalu akan ada, perubahan itu akan selalu ada, dan bertumbuh itu perlu effort yang luar biasa. Saya beruntung dalam proses merger di PTPN 1 Regional 4 dari penggabungan PTPN 10 dan 11, saya mengalami proses tersebut dan terlibat di dalamnya. Walaupun tidak mudah, menguras perasaan, pikiran, dan tenaga, tapi bisa dilalui dengan baik. Saya akhirnya bisa membuktikan bahwa teori itu memang perlu kita bisa melakukan secara sendiri dan mengalaminya secara sendiri. Barangkali memang ini artinya jatuh cinta. Tidak semanis seperti yang digambarkan di film-film atau novel-novel populer. Barangkali cinta itu memang proses yang harus melalui rasa sakit dan penuh kekecewaan. Terlepas dari hasilnya yang akan manis dan pahit, cinta hanyalah upaya tanpa henti untuk berarti bagi yang dicintai. Jika memang ini rasanya jatuh cinta, maka tidak ada yang perlu disesali, setiap pahit ataupun manisnya. Sapardi Djoko Damono pernah bilang, pada akhirnya kita semua hanyalah kenangan yang tertinggal di hati orang-orang yang pernah kita cintai. Waktu seperti air yang tak pernah benar-benar berhenti, menghapus perlahan segala yang pernah terasa mutlak. Barangkali kelak seseorang akan teringat dalam jeda kesibukan pada pagi yang sepi, atau dalam jeda di antara lagu-lagu lama, atau sebaris puisi yang tiba-tiba terbaca di tengah buku lama kita. Tetapi ingatan pun punya batasnya sendiri. Ingatan mungkin akan memudar. Ia tidak selalu setia. Seperti suara yang memudar di ujung lorong. Ia menyesuaikan diri dengan keinginan, dengan kesedihan yang ingin dilupakan, dengan kebahagiaan yang ingin dikenang berlama-lama. Maka barangkali bukan kita yang menetap, melainkan perasaan yang pernah kita tinggalkan. Seperti bau hujan yang tertinggal di tanah. Ada, tapi tak selalu bisa disentuh. Perasaan itu sungguh ada. Waktu berlalu, kita abadi.
Di tengah telaga ada tersisa butiran cinta, dan semoga kerinduan ini bukan jadi mimpi di atas mimpi.